Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Suzuki Neo Baleno 1,5 tipenya XS Matic tahun 2008. Nah, bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second yang berkualitas. Yang pertama, bebas banjir, bebas nabrak, terus kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mencari mobil bekas. Yang pertama, tampilan fisik luar yang perlu kita perhatikan adalah tongkrongan dari mobil. Jadi mobil yang bagus, dia tongkrongannya masih lurus, tidak miring ke kiri atau ke kanan. Nah, jika dia miring ke kiri atau ke kanan, berarti ada permasalahan di kaki-kaki atau suspensinya, bisa jadi di pernya atau bisa jadi di shock breakernya. Nah, terus habis itu untuk parts body, untuk memastikan body mobil tidak bekas nabrak atau benturan, ini yang perlu kita perhatikan, ini adalah nut. Nut adalah batasan antara part dari body mobil. Jadi nutnya itu kita perhatikan, jaraknya itu dia presisi antara kiri dan kanan sama ukuran jaraknya. Terus habis itu yang kedua adalah permukaan body. Nah, permukaan body juga kita perhatikan. Jadi body memantulkan objek-objek atau bayangan di seputar mobil. Jadi kita cek, kita pastikan, kita kelilingin mobil, kita lihat bahwa bayangan objek-objek di sekeliling mobilnya itu lurus, tidak bergelombang. Jadi kita kelilingin mobil, kita perhatikan juga lampu-lampu, terus habis itu juga velg, terus ban seperti itu. Nah, dia bannya juga masih cukup tebal ya, ban masih cukup tebal. Nah, kita kelilingin mobil, kita perhatikan secara keseluruhan. Nah, ini juga bannya juga masih oke, masih tebal. Nah, setelah kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan bagian luar aman. Nah, berikutnya kita periksa di bagian dalam. Nah, ini kuncinya dia tergabung dengan remote. Jadi jika kita buka tekan pertama, nah dia hanya terbuka pintu supir. Nah, jika kita pencet yang kedua kalinya, dia akan terbuka secara keseluruhan. Nah, sekarang coba kita masuk ke dalam mobil. Nah, pada saat kita masuk ke dalam mobil, yang pertama kali yang perlu kita perhatikan adalah aroma di dalam interior atau kabin mobil. Pastikan bahwa aromanya tidak berbau apek. Karena apa? Kalau berbau apek atau tidak sedap, sebaiknya dihindari. Karena apa? Karena ada potensi atau kemungkinan mobil indikasi banjir. Nah, terus habis itu yang berikut juga perlu kita perhatikan adalah di bawah dashboard. Pastikan di bawah dashboard itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Seperti itu. Oke. Nah, terus habis itu yang perlu kita perhatikan juga di di bawah jok. Pastikan bahwa di bawah jok itu juga aman, tidak ada karat atau sisa lumpur yang melekat. Nah, terus habis itu juga pedal rem dan gas juga kita perhatikan. Karena apa? Karena kehausan pedal itu berbanding lurus dengan pemakaian mobil. Nah, jika kita periksa sudah aman, nah sekarang coba kita masuk ke dalam mobil. Nah, pada saat kita masuk ke dalam mobil, kita rasakan bagaimana posisi duduknya, cocok nggak dengan yang kita inginkan. Nah, terus habis itu juga kita periksa juga nih panel-panel instrumen yang ada di dashboard, kondisinya bagaimana. Terus habis itu kita periksa juga kondisi plafon ya, plafon kondisinya bagaimana. Terus habis itu jok-joknya juga kita periksa bagaimana. Nah, dia joknya ini sudah di retrim ya dengan lapisan kulit semi kulit ya, dan kondisinya juga masih oke ya, kondisi juga masih bagus, masih aman. Nah, jika kita sudah periksa secara keseluruhan interior mobil, nah berikutnya coba kita nyalakan mobil. Nah, sebelum kita nyalakan mobil, sebaiknya kita buka dulu kap mesin. Kita periksa yang pertama level oli, kondisi oli, terus habis itu juga level dari coolant, radiator coolant dan kondisinya bagaimana. Jika kita periksa sudah aman, kita coba lihat juga, cek bagian atas mesin, bawah mesin. Terus habis itu kita ngolong juga, kita pastikan kondisi mobil aman. Nah, berikutnya coba kita nyalakan mobil. Nah, oke. Nah, pada saat kita nyalakan mobil, pastikan bahwa mobil itu nyala secara jreng ya, jreng langsung. Kenapa? Kalau dia nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan di dinamo starternya bermasalah. Terus habis itu saya kecilin dulu radionya. Nah, bisa jadi
permasalahan lainnya selain dinamo starter itu akinya udah soak. Nah terus habis itu getaran mesin yang masuk ke dalam kita perhatikan dengan pertama kita pegang setir, kita rasakan bagaimana getaran mesin. Terus habis itu dari posisi duduk juga kita bisa rasakan bagaimana getaran mesin. Pastikan bahwa getaran mesin yang masuk itu minim, yang kita rasakan tuh minim. Karena apa? Kalau getarannya berlebih bisa jadi di engine mountingnya bermasalah, atau mesin pincang, atau ada hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan. Nah setelah kita cek itu sudah aman, nah berikutnya kita periksa di kilometer. Nah Suzuki Neo Baleno ini kilometernya 132.000. Nah dia juga dilengkapi dengan servis record Suzuki, jadi servis nanti berikutnya di 138.000. Nah di Baleno ini juga masih ada buku servisnya, sih sudah hilang kata pemilik, tapi nggak apa-apa karena mobilnya servis record. Nah masih ada buku petunjuknya juga masih lengkap ya, masih ada. Oke. Nah pastikan apabila kita mencari mobil bekas, kita perhatikan antara kilometer dengan kondisi mobil dengan rekod servisnya. Jangan sampai kita dapat mobil bekas ternyata kilometernya diturunkan atau di reset seperti itu. Oke. Nah berikutnya coba kita periksa mesin ya. Oke. Nah ini buat buka kap mesin. Nah di sini buat buka bagasi, sama ini buat buka tangki bensin seperti itu. Oke. Nah di sini ini buat tombol buat mengatur nyalakan fog lamp seperti itu. Oke. Nah door trim juga kita perlu periksa. Nah ini door trim juga kondisinya masih aman seperti itu. Oke. Nah dia coba kita buka dulu kacanya. Nah spionnya sudah elektrik dan sudah dilengkapi dengan retract ya. Nah retract kita periksa retractnya. Nah ini sebelah sini ya. Nah tuh retractnya masih berjalan secara normal. Nah sealer, ini sealer, masing-masing pintu itu ada sealer. Kita periksa juga sealer pintu, pastikan bahwa sealer pintu itu aman. Karena apa? Kalau sealernya sudah rusak berarti ada kemungkinan pintu sudah reparasi. Dan apabila sealer pintu sudah tidak ada berarti ada kemungkinan pintu sudah gantian. Nah sekarang kita periksa mesinnya. Oke. Nah Suzuki Baleno ini mengusung mesin 1500 cc 4 silinder dengan penggerak roda depan. Nah untuk memastikan mesin kondisinya masih bagus, yang pertama kali kita lihat adalah getaran mesin. Pastikan bahwa getaran mesinnya dia minim. Terus habis itu yang kedua ritme dari suara mesin. Pastikan ritmenya itu beraturan dan suaranya juga masih halus. Nah untuk memeriksa mobil tidak bekas nabrak depan, yang pertama kita perhatikan ini adalah bagian depan ya, bagian depan besi yang memanjang kita sebut apron. Kita cek kondisi apron bagaimana. Terus habis itu kita cek juga di samping-samping sini, pastikan bahwa tidak ada perbaikan atau reparasi atau cat ulang. Nah terus untuk memastikan mobil tidak bekas banjir, yang kita pastikan adalah komponen-komponen metal yang ada di mesin. Pastikan komponen metalnya itu tidak ada karat dan tidak ada sisa-sisa lumpur yang melekat di tempat-tempat yang susah dibersihkan. Nah oke, setelah kita periksa mesin sudah aman. Nah sekarang kita sudah kurang rapat ya. Nah oke. Nah setelah kita periksa mesin sudah aman, nah berikutnya kita periksa di bagian-bagian lain ya. Oke. Nah bagi yang mencari mobil sedan dengan kapasitas 5 penumpang dengan bahan bakar yang irit, mobil juga bentuknya juga masih oke untuk ukuran tahun 2008, perawatannya juga murah karena mereknya Suzuki ya, dia murah. Terus habis itu juga hampir semua bengkel bisa mengerjakannya. Mungkin Suzuki Neo Baleno ini menjadi pertimbangan yang dapat pertimbangan bagi yang mencari mobil bekas atau second. Nah sekarang kita coba periksa bagaimana posisi duduk di belakangnya ya. Oke. Nah sekarang kita coba masuk, kita lihat juga apa aja yang ada di sini. Nah oke. Nah saya tingginya 174 cm. Nah ini posisi mengemudi saya masih dapat legroom yang mungkin sekitar 8 jari ya. Oke. Nah terus habis itu headroom juga masih oke, masih ada sekitar 4 jari. Nah di bagian belakang sendiri ini joknya dia bisa dilipat 60% 40% ke depan untuk mendapat space bagasi yang lebih besar. Nah di sini dia di tengah-tengah ada
ada senderan tangan yang tidak begitu besar, tapi masih oke lah, masih cukup lah untuk 2 orang apabila kita duduk berdua. Oke, nah seperti itu. Nah, di sini ini ada cup holder satu, sama ada kantong kecil penyimpanan terbuka. Nah, di sini ada gantungan buat barang. Ada maksimalnya nih ya, maksimalnya 3 kilo. Nah, di sini ada kantong penyimpanan di di bangku belakang. Nah, di sini ada asbak masih ada dan dibuka. Ini juga bisa buat cup holder seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita periksa door trim. Door trim juga kondisi masih oke, door trim seperti itu. Nah, di sini ada juga cup holder sama kantong penyimpanan ya. Oke. Nah, dia sudah dilengkapi dengan child lock. Nah, sealer di pintu juga kita periksa. Pastikan bahwa sealer di pintu itu aman. Begitu. Oke. Nah, sekarang kita periksa bagaimana bagasinya ya, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita buka bagasinya. Nah, space bagasi masih cukup besar untuk bawa bisa kompor besar juga bisa masuk seperti itu. Nah, di bagian bawah itu juga ada ban cadangan tapi ukurannya temporary seperti itu. Oke. Nah, di sini juga kita bisa periksa nih apabila ada bekas nabrak belakang. Nah, ada reparasi atau ada bekas-bekas karat atau tidak, seperti itu. Untuk memastikan mobil aman, bebas banjir, dan mobil aman tidak nabrak belakang. Oke, lupa saya sealer ya. Sealer di kap bagasi juga kita periksa. Oke. Nah, ini buat isi bensin di sebelah kiri. Nah, sekarang kita periksa di sini. Nah, door trim kondisi juga masih oke. Terus di sini ada child lock juga, sealer di pintu juga kita periksa, kondisinya masih oke. Nah, itu oke. Nah, ini tampilan dari sisi sebelah kiri belakang. Nah, jok juga masih oke kondisinya. Nah, ini tampilan dashboard secara keseluruhan. Nah, sekarang kita periksa di bagian depannya. Bagian depan kita periksa. Nah, di sini door trim juga kondisinya juga masih oke. Terus di sini sealer di pintu juga kita periksa kondisinya bagaimana. Seperti itu. Oke. Nah, ini tampilan dari sisi sebelah kiri depan. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalamnya. Kita periksa dashboard kondisinya bagaimana dan apa aja fungsi-fungsinya. Nah, dia setir kondisinya juga masih oke seperti itu. Nah, terus habis itu juga dia ada tombol ini, cuman tombol ini tidak berfungsi. Karena apa? Karena head unitnya sudah diganti dengan layar ya, LCD. Nah, di sini ada MID buat suhu luar, terus habis itu jam, terus sama konsumsi BBM. Nah, AC kita periksa juga masih dingin, masih oke. Nah, ini buat lampu hazard. Nah, cuman ini ada sedikit lecet ya karena pemakaian. Nah, di sini agak silau. Nah, ya, ini sudah LCD TV. Nah, di sini buat pengaturan AC-nya. Di sini ada suhu buat pengaturan suhu, mati nyalakan AC. Ini buat ventilasi luar dalam. Ini kecepatan AC. Di sini defogger belakang. Di sini buat arah semburan angin. Nah, di sini ada kantong penyimpanan terbuka. Nah, di sini ada colokan rokok, bisa sebagai power outlet. Nah, di sini masih ada remote ya, remote buat LCD TV-nya. Nah, di sini ada 2 cup holder. Nah, terus dia matic ya, matic. Ada kecepatannya juga bisa ini ada low, ada 2, ada 3. Nah, ini shift lock-nya. Nah, ini rem tangan. Nah, di sini juga nih kita bisa periksa nih apabila ada bekas karat atau sisa lumpur, berarti ada indikasi mobil terkena banjir. Nah, terus habis itu di sini ada laci penyimpanan tertutup. Di sini ada cup holder 1, di sini ada kantong penyimpanan terbuka. Nah, di sini juga ada cup holder sama ada kantong penyimpanan terbuka. Nah, di bagian atas sun visor sudah dilengkapi dengan cermin di bagian supir. Di bagian penumpang juga sudah dilengkapi dengan cermin. Nah, terus spionnya juga bisa diatur kesilauannya ya secara manual. Nah, di sini ada lampu baca. Nah, di sini juga ada lampu tengah seperti itu. Oke. Nah, mungkin ini saja ulasan saya mengenai Suzuki Neo Baleno 1,5 XS Matic tahun 2008. Nah, apabila berminat silakan hubungi Zal Motor. Nomor telepon
harga, alamat, deskripsi mobil, simulasi kredit saya cantumkan di di keterangan video ini. Nah, pembeliannya bisa dengan cash bisa, kredit bisa, terus tukar tambah juga bisa. Terus ada rekanan kami yang bisa memprovide pembelian dengan kredit syariah. Jika ada yang mencari pembelian dengan syariah ya seperti itu. Nah, terus juga jangan lupa apabila kita mencari mobil bekas, pastikan kita bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan kita test drive mobil, kita bisa melihat kualitas mobil mulai dari performa mesin, kaki-kakinya, power steering, pengeremannya, terus habis itu maticnya, perpindahannya, sama maticnya masih responsif atau tidak. Nah, di Zal Motor sendiri terletak di Pusat Otomotif Sentra Harapan yang memiliki ini area parkir yang luas. Jadi kita bisa bebas puas untuk test drive mobil. Oke, mungkin ini saja video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe juga di Zal Motor Channel yang belum subscribe. Jangan lupa juga klik notifikasi lonceng agar dapat menerima video-video kami berikutnya ya yang terbaru. Nah, terus habis itu juga follow juga jangan lupa di sosmed kami, di Facebook di Zal Motor, terus Instagram FF Usfar, terus di TikTok sama di Twitter Zal Motor Channel. Nah, di akhir video ini juga ada playlist kami mengenai review Suzuki yang lain, stok kami yang tersedia, serta beberapa video tips mengenai cara mencari mobil bekas. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Jangan lupa juga di-share juga ke ke teman-teman, rekan-rekan, saudara-saudara yang mencari mobil bekas. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.